Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Hendaknya berita terbaru dari kasus Gus Idris, di mana Gus Idris telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang. Nah, tentu ini berita yang ditunggu-tunggu sobat, karena kasus Gus Idris ini mulai dari awal Maret lalu sampai saat ini memang memakan waktu yang cukup panjang. Gegara konten YouTube Idris Al-Marbawi atau akrab disapa Gus Idris akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang menyusul hasil gelar perkara kasus video penembakan terhadap dirinya yang diduga hoax. Namun, pengasuh pondok pesantren di Ngajum, Kabupaten Malang itu belum dilakukan penahanan. Gus Idris resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang setelah dilakukan gelar perkara Selasa pekan lalu, 29 Juni 2021. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Baralangi, membenarkan kabar penetapan tersangka tersebut. Doni menyatakan pihaknya belum melakukan penahanan terhadap pengasuh Ponpes Thoriqul Jannah Desa Babadan, Kecamatan Ngajum itu. Rencananya pihaknya akan melakukan pemeriksaan lagi kepada tersangka. Besok ada pemeriksaan lagi, ujar mantan Kasat Reskrim Polres Blitar tersebut. Sebelumnya, kasus video penembakan yang diduga hoax tersebut dilaporkan beberapa pihak ke Polres Malang, di antaranya Forum Pemuda Milenial Malang Selatan, Fordammas, LPN NU Kabupaten Malang, Satkorcap Banser Kabupaten Malang, Duta Pancasila, hingga LSM Lingga Nusantara pada 9 April silam. Seperti diketahui, kasus tersebut bermula dari kehebohan di jagat medsos saat akun YouTube Kurabatok TV memposting video berisi kejadian seolah-olah Gus Idris menjadi korban penembakan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, video tersebut diduga hanya settingan untuk konten YouTube. Selain itu, saat dicek kembali di kanal YouTube Kurabatok TV, konten tersebut sudah tidak ditemukan lagi. Dengan ditetapkannya Gus Idris menjadi tersangka dalam konteks konten hoax yang dia bikin, ini tentu menjadi pelajaran juga bagi konten-konten, terutama konten-konten yang mengambil tema gerebek-gerebek dukun santet. Dan kita berharap bagi mereka yang terus membuat gerebek-gerebek dukun santet settingan agar segera menyikapi terkait kasus Gus Idris ini. Jangan sampai mereka juga terkait nantinya dengan kasus serupa dengan Gus Idris. Dan berikutnya sobat, kita berharap juga proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu Polres Malang ini terhadap Gus Idris ini cepat dan bisa segera tuntas, agar masyarakat juga bisa melihat bahwasanya konten-konten yang membuat atau membuat kegaduhan di masyarakat ini bisa diproses secara hukum. Dan kita juga berharap sobat, bagi para netizen-netizen yang selama ini tetap belum percaya atau belum tahu bahwasanya gerebek-gerebek dukun santet itu sebagian besar adalah settingan, di sini akan melihat secara real bahwasanya mereka cuma mengatasnamakan konten untuk membuat gerebek dukun santet, sehingga mereka melakukan settingan, melakukan rekayasa, melakukan adegan-adegan yang sesuai skenario, yang seolah-olah itu cuma drama. Jadi kita berharap masyarakat tersadarkan dalam hal ini. Masyarakat melihat ini memang settingan, bukan realitanya, bukan kenyataan gerebek dukun santet itu. Apalagi gerebek dukun santet yang mengejar-ngejar seolah-olah
melawan dukun santet dan membunuh dukun santet dan membasmi dukun santet, itu semua ada bohongan. Kita berharap masyarakat tersadar lah hal ini, bahwasanya konten-konten itu adalah konten bohong gitu, konten double, dan konten-konten yang menipu bagi orang-orang yang tidak sadar bahwasanya itu adalah konten rekayasa atau konten settingan gitu. Kenapa saya sampaikan demikian, sobat? Karena banyak sekali masyarakat, netizen, atau subscriber dari channel tersebut itu memang tidak mengetahui sama sekali bahwasanya konten itu adalah konten settingan, dan kesaktian yang dipertunjukkan oleh si ghost ini menghadapi dukun santet itu cuma rekayasa, cuma bohong-bohongan, cuma pura-pura, dan memang kelihatan sakti di situ. Nah, ini tentu akan membawa hal yang berdampak buruk, karena mereka atau ghost ini juga membuat pengobatan di pesantren atau padepokannya dia gitu. Nah, tak jarang juga banyak masyarakat yang mengetahui tentang pengobatan ini dari tayangan YouTube yang mereka tonton. Nah, ini yang berbahaya, sobat, karena mereka tidak tahu bahwasanya tayangan-tayangan di channel itu ada tayangan-tayangan rekayasa, tayangan-tayangan settingan, sehingga mereka akan berpendapat bahwasanya ini memang orang sakti, dan orang sakti ini akan mampu untuk mengobati penyakit yang mereka derita. Mudah-mudahan dengan kejadian ini netizen, subscriber, maupun masyarakat luas tersadarkan bahwasanya memang tayangan itu ada tayangan rekayasa, dan adegan-adegan dipertunjukkan di situ adalah adegan double atau adegan bohong-bohongan. Nah, kita berharap masyarakat tercerdaskan dalam hal ini, masyarakat memahami apa sebetulnya yang terjadi dari konten-konten dukun santet itu. Baik, sobat, demikian info yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan kasus Gus Idris ini bisa berjalan lancar dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.